Pemirsa Komisi Pemilihan Umum telah menuntaskan hasil rekapitulasi untuk pemilu 2024. Hasilnya pasangan Prabowo Gibran dinyatakan sebagai pemenang Pilpres. Dan untuk mengetahui situasi pasca penetapan pemilu, kami sudah terhubung dengan jurnalis Garuda TV, Raisa Oktaviani, di gedung KPU RI Jakarta Pusat. Raisa, bagaimana situasi terkini di gedung KPU usai penetapan hasil pemilu 2024? Iya, selamat siang Ayu dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di gedung KPU RI Jakarta dan memang kalau bisa saya gambarkan situasinya di sini penjagaan masih dijaga ketat begitu ya pasca penetapan hasil pemilu 2024 dini hari tadi. Dan berdasarkan pantauan kami juga tidak hanya penjagaan yang masih berada di depan gedung KPU begitu. Tadi kami melihat untuk akses lalu lintasnya sendiri ini tadi masih ditutup di Jalan Imam Bonjol atau tepatnya di depan gedung KPU bagi pengguna jalan. Maka dari itu diminta bagi yang berasal dari kawasan Kuningan menuju ke arah Jalan Imam Bonjol ini untuk lurus begitu ya ke arah Jalan Hos Cokro Aminoto. Karena tadi tidak hanya akses lalu lintas yang kami pantau masih ditutup, tapi juga di depan gedung KPU ini masih ada sejumlah barikade ataupun tadi kami melihat pembatas yang masih dilengkapi oleh kawat berduri yang masih terpasang. Selain itu juga tadi kami masih melihat ada kendaraan taktis yang terparkir di depan gedung KPU RI. Sedangkan itu di halaman kantor KPU sendiri, tepatnya di panel B yang merupakan lokasi kedua penghitungan suara pemilu begitu ya. Tadi kami melihat untuk tendanya sendiri ini tetap masih terpasang, tapi kalau untuk meja kemudian juga kursi yang sebelumnya digunakan untuk rekapitulasi sudah tidak ada atau sudah dibersihkan begitu. Sehingga memang kalau kami pantau situasinya saat ini KPU juga masih sepi kalau Anda bisa melihat di layar kaca Anda, karena juga tapi kalau kami melihat di depan penjagaannya ini masih dijaga ketat begitu karena mengingat ada aksi unjuk rasa yang dilakukan sejak tanggal 18 hingga kemarin tanggal 20 Maret 2024. Ayu? Ya, Raisa, maksud kami ini terkait sengketa hasil pemilu 2024. Apakah pihak KPU sudah menyiapkan tim kuasa hukum untuk menghadapi gugatan perselisihan hasil pemilu? Silakan Raisa. Iya, Ayu, kalau kita mengacu dari komisioner KPU ataupun dari konferensi pers yang berjalan pasca penetapan pemilu, Ketua KPU Hashim Asyari ini menyatakan bahwa memang pada prinsipnya pihak KPU sudah siap untuk menghadapi gugatan PHPU di MK, di mana persiapannya sendiri ini meliputi dari data hasil rekapitulasi tingkat nasional yang sudah dilakukan dan juga SK KPU yang berkaitan dengan penetapan hasil pemilu 2024 yang mana hal itu akan menjadi acuan untuk menjadi dasar argumen di sidang MK mendatang. Selain itu kita mengetahui bahwa untuk peserta pemilu yang ingin mengajukan keberatannya begitu ya ke MK ini diberikan waktu 3 kali 24 jam setelah KPU mengumumkan hasil penetapan pemilu 2024. Nah, kalau kita kilas balik, Ayu dan juga pemirsa, sebenarnya dari pernyataan salah satu komisioner KPU yaitu Muhammad Afifuddin menyatakan bahwa KPU ini sudah sedari awal siap untuk menghadapi gugatan ataupun sengketa pemilu 2024 termasuk dengan membentuk tim seperti itu. Nah, timnya ini adalah terbagi menjadi dua, tim internal yang merupakan dari tingkat pusat hingga kabupaten kota dan juga tim eksternal yang meliputi kuasa hukum. Karena kalau kita melihat juga para komisioner KPU, tadi kita berbicara sedikit begitu ya dengan pihak internal KPU, komisioner ini masih menunggu keputusan MK apakah hasil pemilu ini akan diakui atau tidak. Karena seperti yang kita tahu di MK ini juga harus melalui beberapa tahapan, Ayu dan juga pemirsa, yaitu mulai dari registrasi, kemudian juga sidang pemeriksaan pendahuluan, dan juga nantinya akan ada agenda untuk mendengarkan
mendengarkan jawaban-jawaban dari pihak terkait. Tapi kembali Ayu dan juga pemirsa, hari ini karena masih permulaan di MK untuk mengajukan sengketa PHPU seperti itu ya, kita masih menunggu karena juga kurun waktunya diberikan 3 kali 24 jam. Sementara itu Ayu yang dapat saya laporkan dari kantor KPU, kita kembali ke studio. Ya, baik, terima kasih Raisa atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas.